Mari kita berdoa. Tuhan, kepada Engkau saja kami mengucapkan terima kasih. Sebab Engkaulah sumber segala yang baik. Dan Engkau adalah pencipta, penguasa, dan juru selamat kami. Bicaralah kepada kami semua, dan kasihanlah khususnya hamba-Mu yang lemah ini. Demi Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Saudara tahu perusahaan yang paling besar mungkin adalah Apple. Dia punya kapitalisasi pasar itu 2,23 triliun. Indonesia punya devisa cuma 100-an miliar. Itu 2.230.000 ya. Triliun, miliar. Anda tahu orang yang paling kaya di dunia ini usianya berapa? 51. Jadi menurut Anda apa itu kemewahan? Ini tidak begitu langsung kait dengan apa yang saya nanti akan bahas ya. Saya mau memperkenalkan sebuah kemewahan kepada Anda, yaitu belajar diam, tidak mau dengar, tidak mau bicara. Lain kali kebaktian di sini, belajar itu. Anda duduk diam. Anda tidak mau dengar. Anda tidak mau bicara. Sebelum mulai kebaktian, Anda duduk diam. Bukan satu kali, saudaraku, berkali-kali, waktu pagi saya bangun tidur, itu saya mendapat ide yang baru. Seperti ada petunjuk gitu loh. Jadi pagi hari bangun, lalu entah kenapa segera ada sesuatu yang lintas di dalam benak saya. Kemewahan yang sesungguhnya bukan beli mobil. Kemewahan yang sesungguhnya itu bukan Anda boleh terus panjang hari nonton video, denger musik, gak habis-habisan. Bukan. Kemewahan yang sesungguhnya di dalam kehidupan, sudah saya bilang, Apple itu 2,23 triliun. Dolar, bukan rupiah. Orang yang paling kaya di dunia itu usianya baru 51. Jadi begini teman, saya mau berbagi sedikit pengalaman sama Anda. Bagaimana kalau satu kali Anda cari satu kesempatan, paling tidak seminggu sekali lah sebelum mulai kebaktian. Anda duduk diam, diri, tenang, gak mau bicara saudara. Tidak mau ngobrol. Anda hanya ingin mendengar, menenangkan diri di hadapan Tuhan. Saya berbagi ini dengan Anda. Itu kemewahan yang ada kala sulit diketemukan. Hari ini kita akan bersama merenungkan Injil Yohanes pasal 13. Kita bacakan mulai dari ayat 31. Injil Yohanes pasal 13 ayat 31. Sesudah Yudas pergi berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepadamu kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang, demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi.
Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Sekian dulu pembacaan kutipan yang berdasarkan terjemahan baru. Saudaraku sekalian, untuk memahami ayat ini sudah tentu harus mengerti latar belakang atau suasananya, saudara. Saya tidak tahu kesan Anda, tapi Injil Yohanes itu adalah sebuah kitab yang ditulis dengan teliti sekali, yang ada kalanya ada suasana, ada kontras yang kita tidak perhatikan. Anda pasti bisa menghafal Injil Yohanes 3:16. Ya kan? Tapi Anda pernah mendengar enggak orang mengkhotbahkan pasal 3 sekaligus dengan pasal 4? Sekaligus. Pasal 4 Anda bertemu dengan seorang perempuan, pasal 3 seorang pria. Pasal 3 Anda bertemu dengan seorang pria yang berpendidikan, berkedudukan. Pasal 4 seorang perempuan cuma cantik tok. Pasal ketiga Anda bertemu dengan seorang yang mempunyai nama. Pasal 4 wanita cantik yang melawan di bintang film itu ya nggak ada nama, saudara. Hebat kan? Jadi dengan kata lain, saudaraku sekalian, kalau Anda baca sebuah kitab lalu tidak bisa mendeteksi suasananya, rugi, saudara. Dan Anda tidak bisa melupakan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah melupakan tujuannya datang ke dalam dunia ini. Nah, kita mulai dari itu. Ada sebuah suasana, saudaraku. Para murid lebih tertarik dengan perdebatan siapa yang lebih besar. Besar dalam arti penting, pemimpin, jagoan, status yang tinggi, saudara. Padahal saudaraku sekalian, di antara mereka ada seorang yang ingin mengkhianati Tuhan Yesus yang jelas-jelas demi duit. Seorang yang tamak, seorang yang dipercaya mengurus uang, tapi tidak sungkan dan tidak ragu-ragu dia terus mengambil uang dari uang yang dipercayakan kepada dia. Tapi yang jelas Tuhan Yesus mengasihi mereka. Nah, pasal 13 itu dengan jelas mencantumkan sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada akhir, sampai mencapai tujuan, sampai kepada kesudahannya. Itu sebabnya saudaraku, kalau kita sungguh mau menyelami perasaan Tuhan Yesus atau sungguh berupaya untuk mengerti sedikit suasana itu. Lalu ada ayat yang harus kita baca, misalnya ayat 25. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Suasananya mencekam, nanti Tuhan Yesus akan mencuci kaki mereka. Tapi Tuhan tahu murid-murid ini hatinya tidak pada Tuhan, enggak. Orang-orang ini tidak memperhatikan tujuan Yesus datang ke dunia. Mereka dulu kenapa mengikut Tuhan Yesus? Kan karena Tuhan Yesus adalah guru, adalah rabi, adalah seorang Tuhan yang luar biasa. Bukankah begitu? Tuhan Yesus memberikan sesuatu yang jelas. Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Iskariot. Kembali ke pasal 3 Kejadian, Adam dan Hawa. Apakah Tuhan dipersalahkan lalu memberikan sebuah pohon di situ? Sebatang pohon. Yang menjebak, begitu? Enggak, jawabannya sudah diberi kepadanya. Istilahnya guru mengajar, sudah memberikan jawab 1 tambah 1 itu 2. Ayo murid,
Ayo anak-anak, sekarang ujian. 1 tambah 1 hasilnya berapa? Ada yang jawab 5. Ada orang yang tidak mau percaya apa yang dikatakan gurunya. 1 tambah 1, 2. Enggak, jawab 5. Jadi Yudas itu mau mempersalahkan siapa, saudaraku? Yudas itu sudah diberikan kesempatan. Yudas itu sudah ditegur secara tidak langsung. Bahkan sekarang diberikan satu hal yang pasti dan jelas. Ini dia, inilah orangnya. Saya celupkan roti ini dan berikan kepada dia. Tidak sungkan, tidak sembunyi dan jelas mengatakannya. Di dalam dunia ini saudaraku ada satu hal yang sangat menyenangkan dan menggembirakan karena Allah Maha Tahu. Betul loh? Tapi di dalam dunia ini ada satu hal yang sangat mencekamkan adalah Allah Maha Tahu. Di dalam dunia ini ada satu hal yang jelas. Tak kala Anda difitnah, tak kala Anda mengalami kesulitan, tak kala Anda nangis, tak kala Anda tidak diperdulikan oleh siapapun juga, Anda boleh tenang, Anda boleh bersyukur karena Allah Maha Tahu. Tapi sekaligus iman kepercayaan itu pun mengerikan karena Allah Maha Tahu, saudara. Suasananya begini, saudaraku. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ya kerasukan iblis. Dan sesudah Yudas menerima roti itu. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ya kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau berbuat, berbuatlah dengan segera. Ayat 30, Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah gelap. Gelap, saudara. Injil Yohanes itu menggambarkan sesuatu itu dengan jelas. Suasananya mencekam, di depan ada kayu salib. Gurunya mereka itu akan mati di atas kayu salib. Gagal total kan? Suasana mencekam. Tidak ada orang tahu apa maksud Tuhan Yesus, pada Tuhan Yesus ngomong sudah jelas. Mereka tidak tahu sesungguhnya di antara mereka itu ada seorang, jelas dikatakan ia kerasukan iblis. Suasana yang gelap itu menggambarkan suasana yang gelap yang di dalam hati Yudas. Ada seorang yang enggak mau tahu, ada seorang yang tidak peduli, ada seorang yang terus berjalan ke depan. Dan episode berikutnya adalah Tuhan Yesus mencuci kaki para murid itu yang ingin membuktikan kepada mereka Tuhan Yesus sungguh mengasihi mereka. Ini semua penting, saudaraku, tapi ada hal yang lebih penting. Visi dan misi Tuhan Yesus. Nah, ini lebih penting. Ada hal mengganggu, tapi musafir harus jalan. Ada hal yang sepertinya menyimpang, tapi tujuan di sana. Kairos. Ada sesuatu yang penting. Ada sesuatu yang jadi jelas di dalam Injil Yohanes, yaitu kayu salib. Dan kemudian kebangkitan. Ada sesuatu yang penting, saudaraku. Maka itu di pasal 13 ayat 31 dikatakan, sesudah Yudas pergi berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Dan jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Komunitas baru. Ada sesuatu yang harus disingkirkan.
Di sini dikatakan sesudah Yudas pergi. Ada sebuah upaya yang dilakukan. Sebentar kan perintah kasih. Pertanyaan yang paling baik, Tuhan Yesus kamu mengasihi Yudas enggak? Mengasihi. Ada seorang yang namanya Yudas mengasihi saudara. Di dalam sejarah pelayanan saya, saudara sekalian, bukan satu kali saya bicara dengan orang yang mencuri. Tapi dengan sedih saya berani mengatakan, tidak satu pun orang yang mencuri yang pakai istilah curi. Selalu pakai sebuah istilah mengambil. Tidak pernah saudara. Bukan satu kali. Tak kala saya sedih. Tak kala saya duduk bersama dengan dia. Tak kala saya nggak bisa percaya orang ini mencuri saudaraku. Dia tidak pakai istilah mencuri, enggak. Istilah yang pakai itu selalu adalah mengambil. Ya betul Pak, saya yang mengambil. Mengambil. Saudara, Yudas sudah pergi. Tetapi apakah dunia harus berhenti untuk itu? Enggak. Tuhan Yesus jelas tahu sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia yang menunjuk sebuah peristiwa tragis, yaitu salib. Salib itu pada dasarnya adalah alat menghukum orang mati. Dan yang terhukum adalah orang yang hina, pemberontak. Salib itu pada dasarnya sebuah alat yang membuat orang menderita. Begitu menderita sampai orang lain tidak berani ikut-ikutan berontak kerajaan Romawi. Jadi salib itu sesungguhnya adalah sebuah tanda semua sudah selesai, semua sudah akhir dan orang ini sudah dihabiskan. Tapi itu bukan tujuan dan misi Tuhan Yesus ke sini. Sekarang manusia dipermuliakan karena anak Allah itu mengasihi Allah Bapa, anak Allah itu mengasihi dunia, dan beliau dengan sukarela memikul kayu salib. Karena Allah sudah mengutus anaknya. Dan anak itu datang bukan untuk jalan-jalan di dunia ini. Di dalam hatinya ingin memberitahu kepada dunia ini sebuah berita yang sangat penting. Allah mengasihi dunia dan Allah membuktikan kasihnya dengan bahkan mengorbankan anaknya di atas kayu salib. Perumpamaan saya ini enggak cocok. Tolong jangan salah paham. Karena monyet, manusia, setuju? Ada seorang teman dari kakak saya itu suka memburu monyet. Tak kalah satu kali dia melihat ada seekor monyet sedang gendong anaknya di atas, jedor dia tembak. Induknya jedor jatuh. Apa yang dia lakukan? Monyet itu ambil anaknya, bayinya, dia serahkan kepada pemburu itu. Yang seolah-olah berkata, bunuhlah aku, saya sudah tidak bisa hidup lagi. Tapi tolong sisihkan anak saya. Tolong sisihkan anak saya. Kamu boleh bunuh saya. Saya sudah tidak bisa lari lagi, saya jatuh dari pohon. Tapi monyet itu serahkan anaknya yang seolah-olah ingin berkata, tolong bayi ini, anak monyet ini kamu sisihkan biar dia hidup. Kasih seorang bapak kepada anak. Kasih Allah Bapa kepada Allah anak itu jauh melampaui apa yang gambarkan. Saya tidak berani banding-bandingkan, enggak. Itu monyet. Tapi itu dikatakan saudaraku dipermuliakan. Kenapa menjadi mulia? Karena kuasa Tuhan? Enggak, mati di atas kayu salib. Itu menjadi peristiwa yang mulia karena di dalam peristiwa yang tragis itu
justru terbaca dan terbukti kasih Allah Bapa yang begitu besar. Lalu dikatakan jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya. Semua menjadi berubah. Di pasal 20 Tuhan Yesus bangkit. Kemenangan itu, kebangkitan Tuhan Yesus itu mengubah semuanya. Membuktikan benar Tuhan Yesus adalah anak Allah. Membuktikan benar Tuhan Yesus sudah menang. Saya sekarang mau tanya sama Anda, kenapa kebangkitan itu penting? Mati hidup lagi, gitu kan? Benar begitu. Tidak ada yang ngangguk, duduk sana, entah bingung atau ketiduran, tidak tahu. Kenapa bangkit penting? Penting karena sudah mati hidup, begitu. Lazarus kan juga sudah bangkit. Betul tak? Mati lagi enggak? Mati lagi enggak? Itu bukan kebangkitan, kesembuhan. Kebangkitan itu sesungguhnya, saudaraku sekalian, yang sesungguh-sungguhnya, yang sebenar-benarnya itu saya belum mengalami dan Anda juga belum mengalami. Yaitu satu hari kita bangkit, kita diubah. Yang fana menjadi tidak fana, yang terbatas menjadi tidak terbatas, yang jasmani menjadi rohani. Itu satu hari. Itu bisa tercapai karena hari ini kita bangkit bersama Tuhan Yesus. Itu menjadi realisir kemudian hari di dalam kekekalan. Kita tidak jatuh dalam dosa lagi. Kita pikat oleh nafsu. Di dalam perjalanan sekarang walaupun kita percaya Tuhan Yesus, kita jatuh bangun. Tapi akhirnya kita ada sebuah jaminan, Yesus sudah bangkit. Dan Yesus akan segera menikmati, menerima kemuliaan di dalam kekekalan. Itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 5. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang ku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada, kekalan. Itu bukan sesuatu yang mungkin terjadi, bukan. Itu sesuatu yang pasti terjadi, bahkan segera. Segera itu harusnya di depan. Segera. Dan akan mempermuliakan dengan segera. Segera itu seharusnya di depan. Segera. Nah, itulah tujuan Tuhan Yesus. Tolong kembali ke suasana itu. Tolong sadarilah tujuan dari Tuhan Yesus. Barulah temanku kita mempelajari perintah baru untuk komunitas baru ini. Dan ayat 34 dimulai dengan perintah baru. Saya masih mempertahankan terjemahan baru, tapi saya terpaksa menggeserkan kata perintah baru ke depan. Jadi perintah baru aku memberikan kepadamu. Ya, itu namanya sintaksis, susunan kalimat, susunan kata di dalam kalimat. Saya makan nasi sama nasi saya makan ya sama, tapi ya enggak sama. Saya makan nasi. Tapi kalau kalimat lain, nasi saya makan, bukan bubur. Begitu. Sintaksis. Perintah baru. Kenapa baru? Karena ya ada satu yang sudah pernah diberikan. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihlah sesamamu manusia, cikangin. Orang kita galau, itu. Seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan. Jadi itu maksudnya. Siapa? Bangsa Yahudi sayang bangsa Yahudi.
Itu pelajaran pertama. Itu komunitas orang Yahudi. Sekarang komunitas baru bukan ikatan bangsa, yaitu saudara sebangsa, tapi ikatan dalam arti kita semua ini anak-anak Allah. Jadi lain komunitas baru. Kalau dulu, Imamat pasal 19, itu 12 suku. Darahnya semua Abraham. Tapi sekarang kita ini baru anak sejati dari Abraham. Jadi ini menjadi sesuatu yang kita mau pelajari, perintah baru. Kalau saudara mengasihi orang tua, mengasihi saudara, gampang enggak? Gampang enggak? Enggak gampang, jangan bilang gampang ya. Itu sebabnya mertua sama menantu itu suka bertempur. Siapa bilang gampang? Betul tak? Gak gampang, walaupun satu batap, gak gampang. Semua ada kemauannya, semua ada kepentingannya. Gak gampang. Tapi gak gampang-gampang ya masih di bawah satu atap kan. Lain cerita, saudaraku, sekarang dunia kita makin besar. Ini orang dari segala suku bangsa, saudaraku. Ini semua mencakup banyak orang, saudaraku. Dan kita yang sangat berbeda satu dengan yang lain. Nah, saya menemukan ini gereja suka pakai bahasa Inggris. Itu go international, itu lumayan itu. Parent and kids. Waduh, saya baca itu. Tadi pengumuman, saudara baca itu. Parent and kids. Itu apa? Parent and kids. Ya kan? Saya tahun 70-an pertama kali ke Amerika. Mata saya sampai tidak bisa percaya. Di tempat pompa bensin, zaman itu di Indonesia, itu SPBU, itu tempat pompa bensin itu masih sederhana sekali. Tidak ada istilah apa yang fasilitas lain belum ada. Saya ke sana saya lihat ada yang tulis water. Di sampingnya tulis air. Wih, kok hebat sekali. Kok bahasa Indonesia sudah masuk ke belakangan saya baru tahu keliru, bukan air, Oh gitu. Ya. Water, sini isi tambah air sama air untuk pempah ban, gitu kan. Jadi saya mulai tahu, oh dunia ini besar sekali. Rupanya di Amerika itu air, itu bukan air, bukan. Oh, jadi dunia kita beda. Kita ini, aduh. Ada yang bisa bahasa Sunda? Ada yang bisa bahasa Jawa? Kalau cokot itu apa artinya? Coba tanya sama orang Jawa, sama orang ya ini Sunda itu cokot itu namanya sama tapi artinya kan berbeda. Jadi saudaraku, kita ini diberikan perintah baru supaya atau yang lebih baik yaitu kamu saling mengasihi. Nah, tolong dihitung salingnya berapa kali. Kalau saudara tidak bisa hitung, saya bantulah. Salingnya berapa kali? 1, 2, 3. Saling. Kalau Anda tidak bisa menangis bersama dengan orang lain, Anda belum mengasihi dia. Kalau Anda membicarakan kasus peristiwa skandal orang lain dengan gembira, jujur saudaraku, Anda belum mengasihi dia. Kalau Anda hanya ingin tahu apa yang terjadi, tapi dalam hati Anda yang sedalam-dalamnya tidak menangis untuk dia, Anda belum mengasihi dia. Apakah Anda bisa bergembira bersama dengan orang lain? Sama-sama lulus SMA. Orang lain sudah menjadi konglomerat. Maafkan Anda, saya masih konglomerarat misalnya.
Yang konglomerat ini melihat konglomerat itu bisa bersukacita bersama enggak? Menangis bersama dengan orang lain sulit, saudaraku. Izinkan saya mengatakan ketawa, gembira, dan bersukacita bersama dengan orang yang sukses itu membutuhkan kasih yang lebih tulus dan murni. Bagaimana kita mengatakan kita saling mengasihi, saudaraku? Bagaimana kita bisa mengatakan kita saling mengasihi? Bagaimana kita bisa tunjukkan aku betul saling mengasihi? Sukacita saya bukan mau dibangun atas penderitaan orang lain. Sukacita saya bukan karena orang lain gagal. Sukacita saya bukan sesuatu yang karena orang lain sukses lalu saya menjadi marah. Enggak. Tapi sukacita saya ini berkait dengan satu hal yang sangat penting, saudaraku sekalian, yaitu kita mengasihi sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita mengasihi, mengapa kita mengasihi? Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Sama seperti aku telah mengasihi kamu yang tadi barusan mencuci kakimu. Sama seperti aku mencuci kaki Petrus yang sebenar akan menyangkali aku 3 kali. Sama seperti aku mencuci kakimu, sama seperti aku mengasihi kamu. Demikian pula, kamu harus saling mengasihi. Itulah kasih, saudaraku. Tapi ayat yang 35 itu menggoncangkan kita, bukan? Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Jikalau kamu saling mengasihi. Perintah saling mengasihi kelihatan sederhana, saudara. Tapi saya terus belajar. Saya memberitahu kepada Anda tadi bukan, ayo belajar yuk. Kemewahan yang paling mewah, salah satunya adalah Anda bisa mendiamkan diri. Tadi saya cerita kepada Anda, bukan satu kali begitu bangun tidur, ada ide yang lintas di dalam pikiran saya. Betul lah? Mau dengar yang lain? Bukan satu kali saya bangun dan saya sadar saya salah. Bukan satu kali, saudaraku. Saya bangun tidur pagi. Ada yang lintas di dalam pikiran saya. Kenapa saya begitu kejam dan kasar kepada dia? Saya menyesal. Betul tak? Mengapa sebagai sesama manusia saya begitu kasar kepada dia? Mengapa sebagai sesama manusia saya tidak ada sedikit simpati dan perasaan berat kepada orang lain? Orang yang tidak mengerti kasih itu nggak bisa maju. Orang yang tidak mengerti kasih itu tidak bisa menjadi dewasa. Orang yang tidak bisa mengasihi itu tidak bisa menjadi pemimpin. Orang yang tidak mempunyai kasih itu belum menangkap makna yang paling penting di dalam kehidupan manusia. Ada pelajaran yang sangat penting yang harus kita terus belajar. Yaitu saling mengasihi. Gereja yang dinamis adalah gereja yang mengasihi. Gereja yang mengasihi adalah gereja yang maju. Dan gereja yang saling mengasihi memiliki sebuah kesaksian yang konkret, yang kuat,
yang tidak terbantahkan. Mari kita berdoa. Ampun dosa kami Tuhan. Kasihan kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Bahu-membahu melewati lembah-lembah kelam yang mungkin lebih gelap dari kematian. Kasihan kami Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Terimalah ucapan terima kasih kami Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa.